Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas bab 3. Nah, di bab 3 ini hampir sama dengan bab 2, akan tetapi lebih mengulas ke sistem informasi, organisasi, dan strategi. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Nah, ini ada organisasi dan sistem informasi. Di mana sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Nah, pada saat yang bersamaan, organisasi harus waspada sekaligus terbuka terhadap pengaruh dari sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Kemudian, interaksi antara teknologi informasi dengan organisasi begitu rumit dan dipengaruhi banyak faktor, termasuk diantaranya yaitu ada struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan keputusan manajemen. Nah, jadi di gambar 3.1 itu ada hubungan dua arah antara teknologi informasi dengan manajemen. Nah, di mana di sini di tengah-tengah itu ada faktor mediasi antara organisasi dan teknologi informasi. Nah, faktor mediasi atau penghubung itu terdiri dari lingkungan, budaya, struktur, proses bisnis, dan politis serta keputusan manajemen. Kemudian apa yang dimaksud dengan organisasi? Nah, ini penting. Organisasi adalah struktur sosial formal, stabil, dan mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menciptakan hasil. Modal dan tenaga kerja sebagai faktor utama yang disediakan oleh lingkungan. Organisasi mengubah input tersebut ke dalam bentuk barang ataupun jasa melalui fungsi produksi. Barang dan jasa ini dikonsumsi oleh lingkungan dan sebagai timbal baliknya, lingkungan akan menyediakan kembali faktor produksi. Jadi, barang itu diciptakan oleh lingkungan dan diproduksi oleh organisasi, outputnya juga akan digunakan untuk lingkungan lagi. Nah, di gambar 3.2, nah, itu terlihat ya, di sini ada input dari lingkungan, kemudian diolah atau diproses menjadi barang dan jasa outputnya dan digunakan oleh lingkungan lagi. Nah, nanti kemudian dilakukan proses produksi lagi. Nah, di sini definisi yang lebih realistis mengenai organisasi berdasarkan perilaku adalah kumpulan hak, kewajiban, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab yang mengalami penyesuaian secara perlahan dalam waktu tertentu melalui proses konflik dan penyelesaian konflik. Nah, jadi di sini ada namanya di gambar 3.3 itu ada sudut pandang perilaku organisasi. Ada namanya sumber daya lingkungan. Kemudian ada organisasi formal, itu terdiri dari dua, yaitu struktur dan proses. Struktur itu terkait biasanya itu struktur organisasi. Nah, di sini ada hierarki, divisi tenaga kerja, peraturan dan prosedur, ini lebih ke SOP, kemudian proses bisnisnya seperti apa, kemudian budayanya. Nah, kemudian ada proses ya, kalau proses terkait dengan hak, kewajiban, wewenang, tanggung jawab. Nah, ini nanti masing-masing hierarki itu ada hak, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam organisasi. Kemudian ada nilai dari suatu organisasi, norma, dan orang-orang di dalamnya. Nah, ini akan menghasilkan output lingkungan. Nah, ini ada ciri-ciri organisasi. Yang pertama yaitu rutinitas dan proses bisnis. Jadi, organisasi itu pasti mempunyai rutinitas dan proses bisnis. Kemudian ada politik organisasi. Kemudian selanjutnya ada namanya budaya organisasi. Ada budayanya. Kemudian menghasilkan yang namanya tujuan organisasi. Nah, tujuan itu akan membentuk yang namanya struktur organisasi sehingga timbullah lingkungan organisasi, kemudian muncullah konstituen organisasi dan gaya kepemimpinan. Jadi masing-masing organisasi itu ada gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Oke, yang selanjutnya
Bagaimana dampak sistem informasi bagi organisasi perusahaan bisnis? Nah, di sini dampak yang pertama yaitu dampak ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, teknologi informasi mengubah biaya modal dan biaya informasi yang bersifat relatif, tidak langsung bergantung kondisi tertentu. Nah, sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi yang menggantikan modal dan tenaga kerja tradisional. Jadi di sini investasi TI itu biasanya mahal, tapi bersifat tidak langsung atau bergantung pada kondisi tertentu. Nah, itu dampak ekonominya pasti tinggi, gitu kan. Kemudian dampak bagi struktur dan perilaku organisasi. Nah, teori berdasarkan pendekatan sosiologi mengenai organisasi yang rumit menunjukkan pada kita beberapa pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa perusahaan berubah seiring dengan penerapan teknologi informasi yang baru. Jadi mau tidak mau teknologi itu akan mengubah struktur dan perilaku. Nah, contohnya aja sekarang semua ada pandemi ya, semua tidak boleh makan di tempat, semua harus online. Semua harus pakai teknologi, mau tidak mau perilaku organisasi harus berubah. Cara kerjanya juga. Selanjutnya di sini, informasi teknologi bisa meratakan organisasi, jadi bisa menyingkat organisasi berkat teknologi informasi. Nah, riset tentang perilaku menghasilkan teori bahwa teknologi informasi memfasilitasi pemerataan hierarki dalam suatu perusahaan dengan memperluas distribusi informasi guna memberdayakan karyawan di level bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Nah, ini contoh ya, gambar 3.6. Di sini di yang paling atas itu masih struktur hierarki tradisional, dia belum menggunakan teknologi. Jadi masih ada berapa tahapan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 tahapan ya di sini dalam tingkatan manajemen. Berbeda dengan struktur yang sudah diratakan dengan teknologi informasi, cuma ada 3 dia. Nah, di sini sistem informasi dapat mengurangi jumlah tingkatan dalam organisasi dengan memberikan informasi kepada para manajer untuk mengawasi sejumlah besar karyawan dan memberikan wewenang lebih besar untuk mengambil keputusan pada karyawan tingkat lebih bawah atau lebih rendahnya. Jadi kalau pakai teknologi itu akan meringkas. Jadi keputusan-keputusan itu sudah diatur oleh yang namanya sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan. Nah, ini kita akan berusaha memahami penolakan organisasi terhadap perusahaan. Nah, di sini ada faktor penting dari penelitian mengenai penolakan organisasi terhadap inovasi, menunjukkan ada 4 faktor terpenting. Yang pertama yaitu sifat dari inovasi teknologi tersebut, kemudian struktur organisasi, kemudian budaya orang-orang di dalam organisasi tersebut, dan pekerjaan-pekerjaan yang terkena dampak dari inovasi tersebut. Nah, ini 4 faktor terpenting dari penolakan. Kalau inovasinya terlalu tinggi, itu akan menyebabkan perubahan struktural luar biasa, pasti ditolak. Nah, banyak nanti penolakannya. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang terdampak juga mereka harus melakukan penyesuaian, apalagi terkait dengan teknologi ya. Mungkin di sini mungkin gaptek atau gimana itu akan susah nanti. Nah, sama seperti ya mungkin kalau sekarang orang-orang tua lah, kalau beralih itu agak susah. Tapi kalau anak-anak muda seperti kalian pasti cepat nanti. Kemudian ada ini ya, internet dan organisasi. Internet terutama World Wide Web atau WWW kalau ya, WWW memiliki dampak terpenting terhadap hubungan antar banyak perusahaan dan entitas di luar perusahaan, bahkan proses bisnis di dalam sebuah organisasi. Di sini internet meningkatkan kemampuan akses, kapasitas penyimpanan, distribusi informasi, dan pengetahuan bagi informasi. Jadi internet ini berpengaruh besar terhadap perubahan sebuah organisasi.
Di sini ada implikasi dari perancangan dan pemahaman tentang sistem informasi. Faktor utama organisasi di dalam menentukan perancangan suatu sistem baru itu bisa sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan organisasi tersebut harus berfungsi. Jadi lingkungannya nanti berfungsi. Kemudian struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses produksi. Kemudian ada budaya dan politik, kemudian bentuk organisasi dan gaya kepemimpinan, kemudian ada kepentingan-kepentingan kelompok utama yang terpengaruh kehadiran sistem, serta sikap pekerja yang akan menggunakan sistem tersebut. Kemudian ada jenis pekerjaan, keputusan, dan proses bisnis yang akan mendukung oleh sistem informasi tersebut. Nah, di sini kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan yang namanya model daya kompetitif Michael Porter. Perusahaan yang memiliki kinerja lebih baik dibanding pesaingnya dianggap memiliki keunggulan kompetitif. Selain mereka memiliki akses ke sumber-sumber khusus yang tidak dimiliki pesaingnya, mereka juga mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien, biasanya karena memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih unggul. Nah, di sini kita lihat ada namanya model daya kompetitif Michael Porter. Nah, model daya yang paling umum digunakan dalam memahami keunggulan kompetitif yaitu model Porter. Nah, model ini menyajikan gambaran umum tentang suatu perusahaan, pesaingnya, dan lingkungan di sekitar perusahaan tersebut. Dalam model terdapat 5 daya kompetitif yang dianggap menentukan nasib suatu perusahaan. Nah, kita bisa lihat, nah ini ya. Yang pertama perusahaan dan pesaing. Nah, ini intinya. Kemudian yang menyakup itu ada misalkan pemain baru di pasar. Nah, ini juga akan mempengaruhi daya. Kemudian ada pemasok. Ada pemasoknya, pelanggan, dan produk substitusi atau pengganti. Nah, dalam model daya kompetitif Porter, posisi strategis perusahaan dan strateginya ditentukan tidak hanya oleh persaingan dengan pesaing langsung tradisionalnya, tetapi juga ada 4 kekuatan baru ya. Tadi ada pemain baru di pasar, pemasok, pelanggan, dan produk substitusi. Nah, ini ada strategi informasi terkait sumber daya kompetitif ya. Ada 4 strategi umum. Nah, di sini ada biaya kepemimpinan atau manajerial yang rendah. Nah, kemudian ada diferensiasi produk, kemudian fokus pada ceruk pasar, dan memperkuat keakraban dengan pelanggan dan pemasok. Jadi informasi ini harus kita dapatkan. Sistem informasi ini harus ada supaya mendapatkan sumber daya yang kompetitif dari sebuah teknologi. Kemudian dampak internet bagi keunggulan kompetitif. Nah, karena internet, daya kompetitif yang dimiliki perusahaan tradisional masih bisa digunakan dalam beroperasi, tetapi persaingan kompetitif menjadi semakin ketat. Nah, di sini ada ini ya tabelnya. Nah, di sini tabel 3.5 dampak internet pada daya kompetitif dan struktur industri. Nah, daya kompetitifnya ini ya, contohnya produk pengganti atau jasa. Dampak internet memungkinkan produk baru muncul dengan pendekatan baru untuk bertemu dan memenuhi kebutuhan serta melakukan fungsi-fungsinya. Nah, jadi di sini kalau ada internet tuh produk baru ini, produk barunya ini banyak nanti produk penggantinya biasanya. Ini yang hampir-hampir sama kalau kalian ke e-commerce ya. Kemudian ada kekuatan tawar-menawar. Ketersediaan harga dan informasi produk secara global menggeser daya tawar-menawar kepada pelanggan. Nah, kemudian ada juga kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, ini tawar-menawar antar pemasok ya. Kemudian ancaman pendatang baru. Nah, karena internet ini mengurangi hambatan untuk masuk seperti kebutuhan untuk tenaga kerja pemasaran, akses ke saluran, dan aset fisik. Kemudian yang terakhir yaitu posisi dan persaingan antara pesaing yang ada. Di sini internet itu memperluas pasar geografis, meningkatkan jumlah pesaing dan mengurangi perbedaan antar pesaing.
Jadi tidak ada batasan lagi ya, ketika kita menggunakan internet mau beli barang di mana aja itu bisa. Tergantung kita biayanya berapa nanti. Nah, biasanya letak geografisnya nanti menentukan. Nah, kemudian ada model rantai nilai dalam organisasi bisnis. Di sini ada model rantai nilai atau value chain model, menekankan pada aktivitas spesifik pada organisasi bisnis di mana strategi kompetitif diaplikasikan dan informasi sebaiknya ditempatkan untuk menimbulkan dampak organisasi. Nah, di sini ada dua aktivitas ya, aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama itu apa? Nah, ini aktivitas yang sebagian besar berhubungan dengan produksi serta distribusi produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, aktivitas utama diantaranya yaitu kegiatan logistik, kegiatan operasional, penjualan dan pemasaran serta pelayanan. Nah, ini berbeda dengan aktivitas pendukung ya. Nah, di mana aktivitas pendukung ini memungkinkan aktivitas utama berjalan lancar. Nah, ini terdiri dari infrastruktur organisasi seperti manajemen dan administrasi, sumber daya manusia. Nah, ini ada perekrutan, penggajian dan pelatihan karyawan, teknologi, nah itu meningkatkan mutu produk dan produksi serta penyediaan bahan baku. Jadi ini bedanya ya antara aktivitas utama dan pendukung. Oke, yang terakhir dari bab 3 ini yaitu menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu permasalahan di bidang manajemen. Nah, untuk menopang keunggulan kompetitif yang diberikan sistem informasi tidak perlu berlangsung lama untuk menjamin keuntungan jangka panjang, karena pesaing dapat membalas dan meniru sistem strategis tersebut. Keunggulan kompetitif tidak selalu dapat dipertahankan. Contohnya apa? Misalkan smartphone dulu, ada zamannya Nokia, BlackBerry. Nah, itu tidak kalau Nokia masih lama ya, kalau BlackBerry itu kemungkinan nggak lama. Nah, itu karena sistem itu bisa ditiru dengan cepat oleh pesaing. Makanya perlu ada namanya pertahanan. Kemudian menggandeng IT untuk pencapaian tujuan bisnis. Nah, riset mengenai teknologi informasi dan kinerja bisnis telah menemukan bahwa semakin sukses suatu perusahaan menggandeng teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnisnya, semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Kemudian yang B, selanjutnya hanya 1/4 perusahaan yang berhasil menggandeng TI untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, di sini dapat dicontohkan ya, kalau di Indonesia tuh misalkan ada Grab, Gojek, itu bagian dari menggandeng istilahnya TI untuk mencapai tujuan bisnisnya. Kita bisa misalkan punya outlet makan, nah kita bisa bekerja sama dengan Grab atau Gojek. Nah, itu saja untuk pertemuan di yang ketiga. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuannya selanjutnya. Saya akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.